야! 저 가자는 새끼 잡아라! 야! 그 앤다! Kita melihat Dongju yang berada di dalam terowongan sedang dihajar oleh para preman. Namun, ia bangkit kembali dan satu persatu mengalahkan mereka. Setelah itu, ia mengambil sepeda motor dan pergi. Sementara itu, di tempat lain, Hana sedang kewalahan karena diserang banyak preman. Pelurunya pun sudah habis. Di sisi lain, Jong Hyun juga diserang oleh gangster Korea Cina dan hampir kalah. Keadaan Mansik yang berada di luar juga sudah sangat buruk, dan Jae-hong juga tengah dihajar oleh gangster Rusia. Tepat saat gangster asal Tiongkok hendak menyerang Jong Hyun dengan pisau, Dongju tiba di waktu yang sangat tepat. Ia memperingatkan agar pria itu tidak mendekati temannya. Dongju menegaskan bahwa temannya bahkan takut pada jarum suntik, namun gangster itu justru menunjukkan pisau. Ia menambahkan bahwa kali ini, ia tidak akan memberi ampun. Setelah itu, Dongju langsung menghajar gangster tersebut, namun, secara tiba-tiba sebuah mobil datang dari arah belakang dan menabrak Dongju hingga ia terjatuh. Ternyata, pengemudi mobil itu adalah Juyong. Setelah keluar dari mobil, Juyong mengejek Dongju dengan bertanya apakah ia masih hidup atau sudah mati. Saat melihat Dongju mulai menggerakkan lehernya, Juyong kembali menyindir bahwa ia sudah berkali-kali mengalahkannya, namun Dongju tidak pernah menyerah. Menurutnya, Dongju terlalu percaya pada hukum dan sistem, dan mempertanyakan apakah hal itu bisa menjatuhkannya. Ia menegaskan bahwa sekeras apapun Dongju berusaha, hasilnya akan tetap sama. Meski demikian, Dongju tetap menyatakan keyakinannya bahwa Juyong tidak akan pernah mengerti. Ia menegaskan bahwa justru keyakinannya terhadap keadilanlah yang membedakannya dari orang lain, dan bahwa ia tidak akan menyerah dalam keadaan apapun. Setelah itu, Juyong pergi bersama gangster Cina. Ketika Dongju dan Jong Hyun hendak pergi, sisa para preman menyerang mereka dari belakang, dan mereka pun kembali bertarung. Di sisi lain, kita melihat Hana yang kini didekati oleh sosok bernama Yunha. Tak lama kemudian, Juyang dan gangster Cina juga datang. Tapi kali ini Juyang tidak menyerang Hana, melainkan hanya mengambil kontainer berisi narkoba dan pergi. Namun Hana tidak menyerah begitu saja. Ia berlari mengejar kontainer tersebut. Tak lama, Dongju dan Jong Hyun berhasil mengalahkan para preman dan segera menyusul Hana. Tapi saat sampai di lokasi, Hana sudah tidak ada. Mereka pun panik. Tak lama setelah itu, polisi mulai berdatangan. Mansik juga tiba di tempat kejadian. Mereka semua mencoba menghubungi Hana, tapi tidak ada sinyal. Lalu Dayang datang dan menjelaskan bahwa seseorang telah memasang jammer di area tersebut sehingga tidak ada jaringan sama sekali. Dongju dan Jong Hyun segera naik mobil untuk mencari Hana. Saat mereka sampai di persimpangan jalan, mereka kebingungan harus memilih arah mana. Di sini, kita diperlihatkan kilas balik saat Hana berhasil naik ke atas kontainer dan ketika truk berbelok, ia melepaskan sepatunya dan melemparkannya ke jalan sebagai petunjuk. Kembali ke masa kini, Dongju dan Jong Hyun menemukan sepatu itu dan mulai mengikuti jejaknya. Di tikungan berikutnya, mereka menemukan sepatu satunya lagi, lalu jaket, dan ponsel milik Hana. Akhirnya, mereka sampai di dekat truk kontainer, namun kontainernya kosong. Dalam kilas balik, kita melihat bahwa saat truk sampai di lokasi tersebut, gangster Cina memindahkan isi kontainer ke truk lain. Meski begitu, Hana meninggalkan petunjuk terakhir, sebuah sarung tangan yang di atasnya tertulis nomor truk baru. Jong Hyun pun segera menghubungi dinas lalu lintas untuk melacak truk tersebut. Sementara itu, mereka kembali ke kantor agensi. Mansik menyuruh semua orang bersembunyi. Komisaris sangat marah dan sedang mencari mereka karena kontainer narkoba telah dicuri. Mansik yang bersembunyi mendengarkan pembicaraan itu dari luar jendela. Dayang pun berpura-pura tidak tahu dan berbohong kepada komisaris bahwa ia tidak tahu di mana Mansik berada. Setelah itu, mereka meninggalkan tempat tersebut. Di luar, Jae-hong tampak berada di dalam mobil. Meski terluka, ia tetap ingin membantu mencari Hana. Kemudian Mansik membawa mereka ke tempat pegadaian milik temannya, yang juga informan detektif. Mansik memohon bantuannya untuk mencari Hana. Mereka pun mulai menonton rekaman CCTV dari dinas lalu lintas. Di situ mereka menemukan bahwa truk menghilang di titik tertentu, dan di daerah tersebut tidak ada CCTV sama sekali, sehingga mereka tidak tahu kemana truk itu pergi. Setelah itu, pemilik truk tersebut menerima sebuah telepon. Mansik memintanya untuk segera mengangkat. Pemilik toko tersebut lalu memberitahu bahwa ia telah bertemu dengan informan mereka, Kang Se,
yang ternyata sedang berusaha melarikan diri dari negara itu. Mendengar hal tersebut, mereka pun segera memutuskan untuk mengejar Kang Se. Mereka kemudian mengejar Kang Se yang langsung melarikan diri begitu melihat mereka. Namun, Kang Se berhasil mereka kepung dari berbagai arah. Saat itu, Kang Se sedang membawa sebuah boneka beruang. Jong Hyun lalu memeriksa boneka tersebut dan menemukan narkoba di dalamnya. Dong Ju bertanya apakah boneka itu merupakan hadiah dari Juyang. Sementara itu, Mansik mulai menakut-nakuti Kang Se dengan mengatakan bahwa siapapun yang kedapatan membawa narkoba bisa dijatuhi hukuman penjara selama bertahun-tahun. Perkataan itu membuat Kang Se ketakutan. Dong Ju kemudian menekankan bahwa jika Kang Se tahu sesuatu, ia harus memberitahukannya sekarang juga, karena tidak ada yang bisa menyelamatkannya jika ia tetap diam. Akhirnya, Kang Se menyatakan bahwa ia bersedia memberi informasi asalkan mereka mau melindunginya. Ia pun mengungkapkan bahwa Juyong berencana melakukan transaksi dengan pihak Jepang. Saat Dong Ju menanyakan lokasi transaksi itu, Kang Se menjawab bahwa ia tidak tahu pasti. Namun seseorang bernama Kelinci Emas kemungkinan besar mengetahuinya karena ia yang biasanya mengatur semua transaksi. Mereka pun pergi menemui Kelinci Emas, namun ia menolak untuk bicara. Jong Hyun lalu mencoba menekannya dengan mengatakan bahwa jika ia tetap diam, maka semua tuduhan akan ditimpakan kepadanya. Ia juga mengatakan bahwa Kelinci Emas tidak mengatakan apapun saat sidang pengadilan dan mempertanyakan mengapa ia rela menanggung semuanya sendiri. Kelinci Emas tetap tidak menjawab. Kemudian ditunjukkan kilas balik di mana Juyong datang menemuinya sambil membawa adiknya yang telah dipukuli hingga giginya rontok. Juyong mengancam bahwa jika Kelinci Emas membuka mulut, maka ia akan membunuh adiknya. Itulah alasan mengapa Kelinci Emas memilih diam. Kembali ke masa kini, Kelinci Emas akhirnya mengatakan bahwa jika mereka ingin mendapat informasi, mereka harus menemukan adiknya terlebih dahulu. Setelah itu, mereka keluar dan mulai berdiskusi tentang langkah selanjutnya. Saat itulah Dong Ju tampak mulai pusing, meski ia berusaha menyembunyikannya dari yang lain. Setelah itu mereka mulai menelusuri seluruh catatan kasus yang berkaitan dengan Kelinci Emas dari awal hingga sekarang. Mereka membuat daftar lokasi-lokasi tempat Kelinci Emas biasa melakukan transaksi. Di sisi lain, Mansik menerima telepon dari Dayang yang mengabarkan bahwa situasi di kantor polisi sedang kacau karena banyaknya demonstran yang ditangkap setelah menyerang wali kota. Dayang juga mengatakan bahwa komisaris sangat marah atas kejadian tersebut. Dong Ju pergi ke atap untuk beristirahat. Ketika ia melihat stiker Hana di ponselnya, ia kembali merasa pusing hingga ponselnya terjatuh. Tak lama, Jong Hyun datang dan menyarankannya untuk beristirahat. Namun Dong Ju menjawab bahwa ia tidak akan tenang sebelum berhasil menemukan Hana. Di sisi lain, Juyong terlihat sedang bernegosiasi dengan geng Jepang mengenai transaksi narkoba. Ia menjelaskan bahwa karena ada masalah, pengiriman tidak bisa dilakukan sekaligus dan harus dikirim dalam beberapa tahap. Meskipun geng Jepang awalnya tampak keberatan, Juyong menembak salah satu anak buahnya sendiri untuk menunjukkan kekuasaan, hingga akhirnya geng Jepang pun setuju dengan syarat tersebut. Di tempat lain, Hana dimasukkan ke dalam kapal bersama narkoba. Mansi kemudian melihat Dong Ju dan bertanya mengapa ia terlihat sangat tenang dan serius, tidak seperti biasanya yang selalu membuat keributan. Dong Ju menjawab bahwa ia akan kembali seperti biasanya begitu Hana berhasil ditemukan. Setelah itu, Dong Ju dan Jong Hyun memutuskan untuk berpencar mencari Hana, sambil memaksa Kang Se ikut bersama mereka. Sementara itu, Hana berhasil keluar dari kotak narkoba dan mulai mengintai pergerakan para penjahat. Ia melihat geng Cina, geng Rusia, dan Yunha sedang berdiskusi. Ketika ia melihat gangster Rusia, ia teringat pada kasus ayahnya yang juga sedang menyelidiki seorang gangster Rusia sebelum akhirnya dibunuh. Sementara itu, Dong Ju dan Jong Hyun terus memeriksa berbagai lokasi, namun belum menemukan hasil. Hana yang penasaran mulai mengikuti gangster Rusia secara diam-diam untuk mencari tahu lebih lanjut. Namun, di tengah jalan, ia tertangkap oleh gangster Cina dan terlibat pertarungan dengannya. Saat Hana tengah bertarung, Juyang tiba-tiba datang dan memukul kepalanya dengan botol hingga ia terjatuh. Juyong lalu berkata dengan nada sinis, mempertanyakan apakah Hana memang sengaja datang ke tempat itu untuk mati sendiri, dan apakah seharusnya ia menganggap tindakan itu sebagai keberanian atau kebodohan. Di saat yang sama, Yunha juga berkomentar bahwa gadis itu memang memiliki sesuatu yang berbeda. Ketika gangster Cina hendak membunuh Hana, Yunha tiba-tiba menghentikannya. Ia mengatakan bahwa hari itu adalah hari pengiriman barang, sehingga mereka tidak boleh membunuh siapapun. Dari situ, tampak jelas bahwa Yunha sengaja menyelamatkan Hana. Juyong kemudian mendekati Hana dan mengatakan bahwa ia tidak akan membunuhnya, melainkan akan membawanya ke tempat yang sangat spesial, di mana ia akan dijaga dengan baik. Tak lama kemudian, Juyong mengurung Hana dalam sebuah kontainer dan mengatakan bahwa kontainer itu akan dibuang ke tengah laut. Ia menjelaskan bahwa jika Hana masih hidup saat itu,
maka ia akan tenggelam dan mati di dalam air, atau mati karena kekurangan oksigen. Ia juga memberitahu bahwa ada 3 mayat lain di dalam kontainer sebagai teman untuk menemani Hana, lalu meninggalkannya. Setelah itu, Hana berusaha berbicara dengan gangster Rusia yang sempat ia lihat sebelumnya. Ia bertanya apakah pria itu mengenal seorang petugas polisi bernama Ji-oh yang 8 tahun lalu sedang menyelidiki kasus pembunuhan yang melibatkan geng Rusia. Lalu diperlihatkan kilas balik saat Ji-oh, yang ternyata adalah ayah Hana, pergi ke sebuah lokasi untuk menyelidiki kasus tersebut. Ketika hendak pulang, seorang gangster Rusia tiba-tiba menembaknya. Ji-oh mengalami kecelakaan mobil dan akhirnya ditembak lagi dari jarak dekat hingga tewas. Kembali ke masa kini, gangster Rusia itu bertanya siapa Hana sebenarnya. Hana pun menjawab bahwa ia adalah putri dari Ji-oh. Gangster itu lalu pergi meninggalkan tempat tersebut dan menutup pintu kontainer. Namun tanpa diketahui siapapun, Hana telah mencuri ponsel milik salah satu penjaga yang mengantarnya. Ia pun diam-diam menelepon kantor polisi dan melaporkan semua kejadian. Mansi kemudian mendapat kabar dari pihak kepolisian dan segera menghubungi Dongju untuk memberitahu informasi penting tersebut. Ia juga mengirimkan rekaman suara dari panggilan Hana. Setelah mendengarkan rekaman itu, mereka pun bisa memperkirakan lokasi keberadaan Hana dan segera bergerak menuju tempat tersebut. Sementara itu, penjaga yang ponselnya dicuri menyadari hal tersebut. Ia kembali ke kontainer dan merebut ponselnya dari Hana dengan kekerasan. Tak lama kemudian, Dongju, Jong Hyun, dan Kang Se tiba di lokasi yang disebutkan oleh Hana dalam teleponnya. Hana juga telah menyebutkan bahwa kapal pengangkut akan berangkat pada pukul 3 sore, sehingga waktu mereka sangat terbatas. Namun, lokasi tersebut dijaga ketat oleh banyak preman. Dongju pun mendapat ide dan meminta Kang Se untuk melepaskan ikatannya dan berpura-pura kabur. Saat para preman mengejar Kang Se, Dongju dan yang lain memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari Hana. Mereka mulai memeriksa kontainer satu persatu, sambil menghadapi perlawanan dari para preman. Hana kemudian mendengar suara Dongju dan mulai berteriak memanggilnya. Dongju pun mendengar suaranya dan berhasil menemukan serta membuka kontainer tempat Hana dikurung. Ia langsung memeluk Hana. Sementara itu, Jong Hyun masih bertarung di luar dan ikut menyaksikan momen pertemuan itu. Saat mereka bersiap untuk keluar sambil bertarung melawan preman, gangster Cina tiba-tiba muncul dan menyerang Jong Hyun dengan pisau. Namun, Dongju segera datang dan, dalam keadaan marah, menghajar gangster tersebut habis-habisan. Mereka pun melarikan diri melalui koridor, tapi kembali dihadang oleh banyak preman dari arah depan. Jong Hyun mulai tampak ketakutan. Dongju lalu berkata bahwa dalam pertarungan, seseorang tidak boleh gentar hanya karena lawannya tampak kuat. Ia menegaskan bahwa jika seseorang punya keberanian untuk melawan, maka ia pasti bisa menang. Dongju kemudian menyuruh Hana dan Jong Hyun bersiap untuk melarikan diri, karena ia akan menghadapi semua preman seorang diri. Ia juga mengatakan bahwa sekarang Hana sudah ditemukan, maka saatnya ia menunjukkan keributan yang sesungguhnya. Setelah itu, Dongju menghadapi seluruh preman seorang diri dan berhasil mengalahkan mereka satu persatu, hingga akhirnya ia berhasil menyelamatkan Hana dan Jong Hyun. Namun, ketika mereka berhasil keluar dari tempat itu, gangster Rusia tiba-tiba muncul dan melihat mereka. Tanpa ragu, gangster tersebut langsung menembak Jong Hyun. Jong Hyun tertembak dan jatuh ke dalam air, sementara Hana hanya bisa duduk menangis menyaksikan kejadian itu. Di sisi lain, Dongju terlihat berlari dengan marah sambil berteriak memanggil Jong Hyun.